Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Noraili dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai penulisan karangan ilmiah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian karangan ilmiah. Menurut Bambang Dwiloka dan Rati Riani, karangan ilmiah adalah karangan seorang ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Mukayat D. Brotowijoyo memberi definisi karangan ilmiah sebagai karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa karangan ilmiah adalah karangan seseorang ilmuwan yang menyajikan fakta umum untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan metodologi yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu tahapan penulisan karangan ilmiah. Yang pertama yaitu persiapan, meliputi A. Pemilihan topik atau pokok masalah. Topik atau pokok masalah merupakan tema atau pokok pembicaraan utama dalam karangan ilmiah. B. Penentuan judul, yaitu hal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan judul, yaitu 1. Judul asli atau orisinil, yang kedua sesuai dengan tema, yang ketiga yaitu dapat mencerminkan isi dari karangan, yang keempat singkat dan menarik. Yang C. Membuat kerangka-kerangka. Kerangka-kerangka merupakan rumusan tentang butir-butir utama yang disajikan dalam karangan ilmiah. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data meliputi pencarian keterangan dari bahan bacaan seperti buku, majalah, dan surat kabar. Pengumpulan keterangan dari pihak yang mengetahui masalah yang digarap, pengamatan langsung oleh objek yang diteliti, dan percobaan dan pengujian di lapangan atau laboratorium. Yang ketiga yaitu pengorganisasian dan pengonsepan. Pengorganisasian dan pengonsepan adalah pengelompokan bahan berdasarkan urutan kebutuhan dan pengonsepan berkaitan dengan bahasa dan sistematika. Yang keempat yaitu pemeriksaan dan penyuntingan konsep. Pemeriksaan dan penyuntingan konsep adalah naskah untuk memperbaiki bagian-bagian yang kurang tepat baik dari segi sistematika, isi, maupun bahasa. Yang kelima yaitu penyajian atau pengertian hasil. Penyajian dan pengetikan naskah merupakan kegiatan penyusunan naskah jadi setelah melalui tahapan penyuntingan serta penjilitan dan pendatangan pihak-pihak yang berwenang. Berikutnya yaitu bagian awal karangan ilmiah yang meliputi 1. Kulit luar, yaitu judul karangan. Judul karangan kira-kira dicantumkan 4 cm dari tepi atas kertas. Judul karangan ditulis menggunakan huruf kapital seluruhnya. Yang kedua yaitu keperluan penyusunan, yaitu maksud atau keperluan karya ilmiah dicantumkan di bawah judul. Contohnya, makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu nama dan nomor penyusun. Nama penyusun dicantumkan di bawah maksud penyusunan dengan didahului dengan kata oleh. Selanjutnya di bawah atau di samping nama penyusun diberi NIS atau nomor absen. Contoh, oleh Andika Putra Mahara, NIS 207190012. Selanjutnya yaitu nama lembaga atau tahun penyusun. Nama lembaga dicantumkan di bawah identitas penyusun. Penulisan ini menggunakan huruf kapital pada awal penulisannya. Selanjutnya, di bawah nama lembaga dicantumkan tahun penyusunan. Contoh, SMA Negeri 1 Banyuwangi 2020. Yang kedua yaitu halaman judul. Penulisan halaman judul sama persis dengan penulisan kulit luar. Yang ketiga yaitu kata pengantar. Kata pengantar berfungsi untuk mengantar pembaca pada permasalahan atau materi yang diungkapkan dalam karangan ilmiah. Penyajian kata pengantar hendaknya singkat namun jelas. Yang keempat yaitu daftar isi. Daftar isi merupakan daftar yang berfungsi memberi petunjuk kepada pembaca tentang isi karangan ilmiah. Daftar isi berisi butir-butir pokok yang terdapat dalam karangan ilmiah berikut halamannya.
Penyajian daftar isi sebaiknya dimulai dari bagian awal sebuah karangan ilmiah, khususnya setelah halaman judul. Tajuk daftar isi ditulis dengan huruf kapital seluruhnya. Selanjutnya yaitu bagian inti karangan ilmiah. 1. Bab pendahuluan. Bab pendahuluan merupakan bab yang mengantarkan isi naskah, yaitu bab yang berisi hal-hal umum yang dijadikan landasan kerja ke arah kerja penyusunan. A. Latar belakang masalah. Bagian ini mencantumkan alasan penulis mengambil judul dan manfaat praktis yang diperoleh dari karangan ilmiah tersebut. B. Tujuan pembahasan. Bagian ini mengemukakan garis besar tujuan dengan jelas, yaitu gambaran yang akan dicapai. C. Ruang lingkup dan pembatasan masalah. Pada bagian ini, penyusunan mengemukakan ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Dengan demikian, batas-batas permasalahan itu harus dikemukakan dengan jelas. D. Metode dan teknik. Metode ialah seperangkat langkah yang tersusun secara sistematis dan logis, sedangkan teknik ialah cara melakukan setiap langkah tersebut. Metode tersebut seperti 1. Metode deskriptif, 2. Metode komparatif, 3. Metode eksperimen, 4. Survei, 5. Sensus, 6. Studi kasus, 7. Metode penelitian kepustakaan, 8. Metode analisis. Sedangkan teknik yang digunakan mencangkup 1. Wawancara, 2. Angket, 3. Kuesioner, yang keempat tes, yang kelima observasi. Yang kedua yaitu bab analisis atau bab pembahasan. Bab analisis atau bab pembahasan merupakan bab terpenting dalam karangan ilmiah. Bab ini dapat dibagi menjadi beberapa subbab. Setiap subbab dibagi lagi menjadi beberapa anak subbab sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu bab simpulan dan saran. Simpulan yang dimaksud adalah gambaran umum keseluruhan analisis dan relevasinya dengan pembahasan yang sudah dikemukakan. Simpulan diperoleh dari uraian analisis. Saran merupakan saran penulis tentang berbagai macam hal yang dialami selama penelitian berlangsung. Yang terakhir yaitu bagian penutup karangan ilmiah. Bagian penutup dalam karangan ilmiah berisi daftar pustaka. Daftar pustaka diletakkan pada halaman tersendiri setelah bab simpulan dan saran. Di dalam daftar pustaka dicantumkan seluruh kepustakaan. Bahan acuan penulisan karangan ilmiah dapat diambil dari buku, artikel, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Penulisan daftar pustaka secara urut yaitu 1. Nama penulis, yang kedua tahun penerbitan, yang ketiga judul buku atau karangan lain, yang keempat nama kota, dan yang kelima nama penerbit. Contoh yaitu Jauhari, Heri, 2018, Pedoman Penulisan Karangan Ilmiah, Bandung, Pustaka Setia. Sekian video penjelasan dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.